Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nuryakin dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, sejarah mencatat Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang eksis sejak abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Berdiri pada tahun 1267 dan berakhir tahun 1521. Samudra Pasai telah merasakan masa kejayaan serta meninggalkan jejak melalui beberapa peninggalan. Letak kerajaan. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, Aceh, tidak jauh dari Selat Malaka. Menurut Hasan Mu'arif Ambari melalui tulisan, peranan beberapa bandar utama di Sumatera pada abad ke-6-7 Masehi dalam jalur sutra melalui lautan terhimpun dalam Kalpataru. Majalah arkeologi Selat Malaka adalah jalur perdagangan ke Persia, Arab, India, dan Cina. Dari kondisi lingkungan yang dekat dengan laut, maka Kerajaan Samudra Pasai memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadi pusat dagang. Banyak saudagar dari berbagai negeri, baik di wilayah Nusantara maupun bangsa-bangsa asing, yang singgah untuk berniaga. Raja-raja yang pernah berkuasa. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh, 1290-1297. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, 1297-1326. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, 1326-1345. Yang keempat, Sultan Mansur Malik Al-Zahir, 1345-1346. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Al-Zahir, 1346-1383. Yang keenam, Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir, 1383-1405. Yang ketujuh, Sultan Nahrashiyah, 1405-1420. Yang kedelapan, Sultan Abu Zaid Malik Al-Zahir, 1420-1455. Yang kesembilan, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, 1455-1477. Yang kesepuluh, Sultan Zaid Al-Abidin, 1477-1500. Yang kesebelas, Sultan Abdullah Malik Al-Zahir, 1500-1513. Yang kedua belas, Sultan Zaid Al-Abidin, 1513-1524. Daerah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai. Wilayah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai pada masa kejayaan terletak di daerah yang diapit oleh dua sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Pengsangan dan Sungai Pasai. Daerah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai tersebut juga meliputi Samudra Gedong atau Aceh Utara, Melaboh, Bireun, serta Rimba Jrem dan Sumerlang atau Perlaka. Komoditas dan barang yang diperjualbelikan. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Pada proses runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama, Sultan Ahmad Malik Al-Zahir mempunyai perilaku buruk pada masa kepemimpinannya. Yang kedua, gosip dalam lingkungan istana dengan cepat sampai ke putranya sendiri, yakni Tun Beraim Bapa. Ia berniat menjaga kedua adik perempuannya, namun malah nahas. Putra sulung ini diracuni hingga nyawanya melayang. Russell Jones dalam Hikayat Raja Pasai 1999 dari 35-36 menambahkan, kedua adik Tun Beraim Bapa bunuh diri dengan cara yang sama seperti kakaknya. Yang ketiga, kendati tiga anaknya sudah mati akibat ulah bapaknya sendiri, tidak membuat sultan ini berubah menjadi lebih baik dan terus berperilaku buruk. Putra keduanya, Tun Abdul Jalil,
hendak menikahi seorang putri dari Majapahit, yakni Raden Galuh Gemerencang. Yang keempat, Raden Galuh Gemerencang dan pihak Majapahit yang tidak mengetahui tragedi tersebut. Tiba di Samudra Pasai, di sana ia mendapatkan kabar buruk bahwa calon suaminya dibunuh oleh orang yang akan menjadi mertuanya sendiri. Putri Majapahit ini akhirnya bunuh diri dengan cara yang sama seperti orang yang dikasihnya. Yang kelima, Hayam Wuruk selaku Raja Majapahit menitahkan Patih Gajah Mada untuk menyerang Samudra Pasai. Menurut Siamet Muljana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Indonesia 2005 atau sampai 140 terungkap bahwa Majapahit berhasil membuat musuhnya kewalahan. Sultan Malik Az-Zahir melarikan diri karena dia adalah target utama yang dicari-cari. Ini peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham, yang kedua ada cakra, yang ketiga ada naskah surat Sultan Zainal Abidin. Yang selanjutnya ada stempel kerajaan. Yang terakhir ada nisan Sultan Malik Al-As-Saleh. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.